Style. Style is the answer to everything. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yayan Nandahingan dari kelas 10, NIM 19100611705. Nah, di sini saya akan membawa pembahasan tentang kultur makro dan kultur mikro. Nah, kebudayaan pada hakikatnya adalah cerminan dari sekumpulan manusia yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan nasional berupa keberagaman budaya sebagai kekayaan nasional yang sangat berharga. Kebudayaan atau budaya haruslah lebih dikembangkan dan dilestarikan. Masyarakat dahulu melihat kebudayaan atau budaya sebagai suatu hal yang terdiri dari segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur, bersifat rohani seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, dan tata negara, dan sebagainya. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan pokok. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kultur. Nah, kultur merupakan definisi kebudayaan seperti dikemukakan oleh Edward B. Taylor pada tahun 1897. Adalah keseluruhan keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian moral, hukum, adat, istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh oleh seorang sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut M. Munandar 1998, atau secara sederhana bisa dikatakan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Nah, begitu juga menurut Horton dan Han pada tahun 1991. Nah, berdasarkan asal usul, katanya kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, dalam bentuk jamak, bentuk tunggal yaitu budi atau akal. Nah, jadi berdasarkan asal usul kata kebudayaan diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dari bahasa Inggris, kultur berasal dari bahasa Latin yang artinya mengolah atau mengerjakan. Nah, yaitu mengolah tanah atau bertani. Jadi kultur adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Kanto 1990. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kultur mikro. Berhubung terdapat berbagai macam dan lingkup kelompok sosial, maka terdapat pula berbagai budaya, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat organisasi. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka jelas bahwa budaya merupakan sesuatu yang sukar dipahami, tidak dapat diraba, harus dipatuhi dan diterima sebagai kebenaran. Namun demikian, setiap organisasi mengembangkan seperangkat asumsi dasar, pemahaman, dan peraturan-peraturan yang dipatuhi, yang menentukan perilaku sehari-hari di sekolah, yaitu sebagai budaya mikro. Budaya mikro masyarakat diartikan sebagai budaya yang berlaku di suatu tempat tertentu. Nah, unsur-unsur budaya yang berlaku di lingkungan budaya A belum tentu pula secara keseluruhan di lingkungan budaya B. Dalam budaya mikro juga terdapat sistem sosial atau yang disebut dengan sistem sosial mikro. Sistem sosial terkecil adalah rumah tangga atau disebut sebagai sistem sosial mikro atau keluarga bati, di mana terdiri dari kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batis tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Nah, suatu keluarga bati dianggap sebagai suatu sistem sosial terkecil, yaitu mikro, karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan,
tujuan dan kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan, tingkat atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Salah satu perbedaan sistem sosial mikro dengan sistem sosial makro pada dasarnya berbeda karena kemampuan mengikatnya sistem sosial mikro karena secara spesial dan lingkupnya yang kecil inilah yang membuat selalu dan terus adanya sistem sosial yang mengikat. Inilah hal yang berbeda dengan sistem sosial makro yang terdiri dari banyak budaya, banyak suku, dan lainnya di dalamnya. Karena itu perlu dijelaskan dan dari beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kekuatan dari sistem sosial mikro, baik fungsi dari sistem sosial mikro, peranan keluarga, serta ciri-ciri yang ada. Di Indonesia, fungsi kelompok kekerabatan masih sangat kuat, terutama pada masyarakat bersahaja tradisional. Masyarakat ini banyak terdapat wilayah perdesaan di mana kurang lebih 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal dan hidup bermasyarakat tak terkecuali. Maka pengaruh kelompok kekerabatan juga masih terasa kuat pada masyarakat Madya. Ya, ini yang terdapat di kota kecil atau di wilayah pedesaan yang sangat berpengaruh oleh kehidupan kota. Nah, secara umum ada beberapa ciri dari sistem sosial mikro. Yang pertama adalah norma nilai merupakan elemen-elemen dasar dari kehidupan sosial. Yang kedua adalah konsekuensi kehidupan sosial adalah komitmen. Nah, yang ketiga adalah masyarakat pasti kompak. Serta yang keempat, sosial tergantung pada solidaritas. Yang kelima, kehidupan sosial didasarkan pada kerja sama dan saling memperhatikan atau saling membutuhkan. Yang keenam, sistem sosial tergabung pada konsensus. Yang ketujuh, masyarakat mengakui adanya otoritas yang abasah. Yang kedelapan adalah sistem sosial bersifat integratif. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah sistem sosial cenderung bertahan. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya, yaitu kultur makro. Dalam ukuran yang luas, negara merupakan sistem sosial makro yang di dalamnya terdapat sekali perbedaan struktur masyarakat Indonesia, misalnya ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku dan bangsa. Perbedaan pada suku dan bangsa. Nah, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan yang bawah yang cukup tajam. Nah, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Suatu istilah mula diperkenalkan oleh Funival untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Funival tersebut. Nah, karena negara merupakan contoh dari sistem sosial, maka jelas beberapa sistem sosial yang ada pada masyarakat yang berbeda tersebut menyebabkan adanya kelonggaran tersendiri. Karena memang pada dasarnya masing-masing agama, masing-masing budaya, masing-masing suku yang ada dan lain sebagainya tidak akan mengikat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga keadaan yang seperti inilah yang dikatakan bahwa sistem sosial makro tidak mengikat karena negara misalnya mengarah pada adanya konsensus bersama dalam hukum positif.
yang diciptakan sehingga membentuk sosial makro, namun tidak terlalu memperhatikan unsur mikro dari masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, masyarakat majemuk dikatakan sistem sosial makro, tentu memiliki ciri-ciri tersendiri dan karakteristik yang dimilikinya tersebut menyebabkan adanya ikatan sistem sosial yang longgar. Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. van der Breeks, seperti yang dikutip Nasikun pada tahun 2011, beberapa karakteristik berikut sebagai sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk yang disebut masyarakat makro, yaitu terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Dan yang kedua, memiliki struktur sosial terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Dan yang ketiga, kurang mengembangkannya konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Serta yang keenam atau yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Sederhana, apa yang diidentifikasi di atas sebagaimana ciri kemasyarakatan makro, kalau dilihat dengan keadaan di Indonesia sendiri, misalnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pluralitas, sehingga dalam kapasitas sebagai sistem sosial makro tidak mengikat yang demikian. Itu terjadi keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang berdasarkan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas pada hari ini adalah kultur makro yaitu suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalkan pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lainnya. Nah, kultur mikro ialah budaya mikro masyarakat, diartikan sebagai budaya yang berlaku di suatu tempat tertentu. Unsur budaya yang berlaku di lingkungan budaya A belum tentu berlaku secara keseluruhan di lingkungan budaya B. Nah, yang selanjutnya adalah kultur makro. Ialah masyarakat majemuk, perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang berbentuk majemuk. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih.